benar adanya ya pasti benar ya, karena kan semua bukti itu aku bawa ke pengadilan. Makanya pengadilan memudahkan dan memenangkan aku untuk hak asuh anak sampai batas umurnya nggak ada gitu kan. Kalau misalkan aku klarifikasi itu, tadinya aku nggak mau nulis statement apa-apa gitu loh, karena aku kalau dihujat sih nggak masalah ya kak, dihujat berhari-hari nggak masalah. Cuman yang aku sayangkan di sini kan kalau udah kena anak dan orang tua gitu loh, seharusnya maunya aku itu dia memberi statement, iya kami bercerai, tapi ini karena salah pribadi saya, jadi jangan menghujat atau menghakimi mantan istri atau anak. Itu sih maunya aku gitu loh. Tapi permasalahan itu udah berjalan berapa lama, dari kapan? Masalah yang mana? Uh, KDRT selingkuh dari awal nikah. Dari awal nikah. Dari awal Kenapa, dari awal nikah. kenapa baru diceraikan? Aku kan nggak ada buka apa-apa, kalau ke keluarga pun aku nggak ngasih tahu gitu. Semuanya aku tutup rapat kan. Semuanya aku tutup rapat. Kenapa aku buka segala macam? Karena anakku dapat dampaknya nggak baik. Punya ibu tuh yang begini, punya ibu yang aku nggak mau itu melekat ke anak aku gitu. Jadi aku menjabarkan ada apa dengan rumah tangga aku selama ini gitu. Tapi yang kabarnya dia sakit ininya gara-gara membunuh itu benar? Ya benar, kayaknya semua warga Malang banyak yang tahu deh. Benar itu benar gitu. Aku kan nggak mungkin mengiyakan tapi nggak ada bukti. Aku ada bukti semuanya. Gitu loh. Kak, tapi kalau yang hubungan yang soal anak di KDRT itu sebenarnya Kalau KDRT benar. sudah berapa lama mungkin kan? KDRT dari awal nikah juga ada. KDRT-nya berupa apa kan mungkin Kak? Kalau di awal nikah aku dicekek ya pernah, ditendang pernah, dipukul pernah. Pernah kan? Tapi sempat melaporkan ya sudah? Nggak ada niatan aku ngelapor karena nggak ada pikiran buat cerai. Nggak ada keinginan buat cerai, mikirin cerai itu nggak ada. Mungkin yang bikin kakak tetap bertahan nih, apa Karena maksudnya? anak, otomatis anak aku. Jadi maksudnya kondisi aku gimana pun ya pokoknya aku utamain anak. Karena aku nggak mau anak. Aku tahu anakku udah luka gitu, tapi nggak mau aku tambah beban mereka tuh nggak mau. Mungkin kan cerita kakak ini udah banyak mungkin semenjak di podcastnya Kodensu gitu kan. Mungkin alasan buat kakak menceritakan semuanya di itu apa sih Kak? Aku menceritakan ya itu karena aku nggak mau sampai dampaknya kena ke anak dan orang tuaku. Orang tuaku dibilang mendidik anak gagal lah apa segala macam. Padahal orang tuaku sangat baik kok. Dikenal di baik juga. Mungkin sempat katanya terlihat utang ya kayak. Aku sama Ega terlilit utang iya. Karena kan dari 2017 nggak ada pemasukan, semua putus kontrak gitu. Makanya kalau netizen bilang aku nggak tahu diri lah apa, orang dari 2017 sudah nggak kerja dan aku masih bertahan sampai 2023. Kak mungkin maaf sebenarnya caranya kakak untuk bertahan hidup gitu mungkin apa yang dilakukan sama kakak sendiri atau Dari 2017 itu kan aku pernah jualan keripik, pernah jualan ceker, dan pokoknya apa yang bisa aku lakuin gitu. Pokoknya aku nggak mau istilahnya Ega kepikiran stres gitu. Aku pengen tuh pada saat itu tuh dia fokus sembuh aja gitu loh. Fokus sembuh aja, maksudnya dia mau berobat kemanapun tinggal bilang aja, nggak usah mikir uangnya tuh dari mana apa segala macam. Tapi ada support mungkin dari selain dari koneksi kakak sendiri, mungkin gue itu ada support dari atau dari pihak lain mungkin. Untuk penyembuhannya Ega, support ya pasti dari keluarga ya. Support pasti dari keluarga. Kalau dari teman ya paling yang deket-deket aja ya, teman dia ya paling Andri Tani, Randani itu aja. Kak, mohon maaf soal KDRT tadi, berarti kakak mengalami saat sejak masih mengandung gitu, lagi hamil juga Dari awal mengalami nggak? nikah. Berarti pas lagi hamil ngalamin juga nggak? Ngalamin karena kan waktu hamil itu dia pun masih minum gitu loh. Pokoknya adanya KDRT itu kalau aku melarang dia minum. Oke, berarti kan kakak juga mengungkap katanya Kurnia Mega juga kecanduan alkohol juga ya Pak? Iya dari 18 tahun. Oh dari 18 tahun berarti. Itu pengakuan dia sendiri ya. Karena kan aku 18 tahun yang lalu nggak kenal dia juga gitu. Tapi dia mengakui itu. Pada saat bersama kakak sendiri mungkin sesering apa gitu Kak seorang Kurnia Mega mengkonsumsi minuman keras sendiri sepengetahuan kakak gitu? Setahu aku selama hidup aku ya kalau di rumah sering banget gitu. Dia bilang kan biar gampang tidur lah apa. Karena gini Kak, aku kan belum dapet ya cowok macam gitu sebelumnya tuh aku nggak dapet.
Jadi caranya buat hadepin gimana aku nggak tahu, caranya buat berhentiin aku nggak tahu, buat ngelarang aku nggak tahu. Jadi ya sudah lah. Itu aku nggak pernah sebelumnya dapet gini, itu aku nggak tahu gitu jadinya. Berarti tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang kakak alami itu mungkin salah satunya apakah penyebabnya karena dia mengkonsumsi minuman? Kalau kekerasan itu kan karena dilarang. Kalau aku larang minum, Oh karena jadi emang pas kakak- sadar dong. Gitu jadinya kalau KDRT itu pasti kalau aku larang. Ini alasannya selain biar lebih gampang tidur apa sih? Dari dia? Kalau lagi capek aja sih dia kayaknya. Kalau lagi capek banget atau lagi bosan segala macam Tapi itu benar-benar sama sekali nggak mau tidur. nggak bisa. Tapi termasuk terbuka nggak tahapannya dengan kakak itu? Apanya tuh Kak? Apapun media sosial. Oh tentang, lain. maksudnya tentang KM. Tentang media sosial dia. Oh. Tentang apapun. Tentang dia ya terbuka gitu. Makanya akun dia kan aku yang kelola. Dari awal adanya akun itu aku yang kelola gitu. Karena maksudnya aku juga ibaratnya manajer dia di klub juga aku yang ngurusin aku gitu. Karena kan dia pada aslinya kan awalnya manja gitu, anaknya tuh manja gitu. Jadi apapun dia maunya terima beres gitu. Jadi aku yang ngurusin. Tapi mungkin dari awal perkenalan itu seperti apa sih kan? Ya kalau awal kenal pasti baik lah Mas. Baiklah pasti, makanya aku nggak nyangka adanya itu, ya sudahlah, aku pikir ya udahlah udah nasib gitu kan, jadinya aku hadepin aja. Terus setelah kakak cerita ini kemarin di podcast Pengensu, udah mulai ada yang bereaksi. Reaksinya dalam artian negatif. Negatif pasti masih ada ya, tapi aku nggak mau mikirin itu Pak. Yang penting sekarang aku lebih lega, anak-anakku sudah terlindungi adanya klarifikasi. Ini contoh reaksi yang kakak dapat setelah kemarin audio cerita itu apa? Reaksinya pasti ya baik ya, karena kan mereka kan sebelumnya salah menilai aku gitu. Aku sih nggak pengen, maksudnya gini, nggak mempermasalahkan untuk penilaian Kak gitu. Cuman aku pengen nyelamatin anak dan orang tua aku itu aja sih. Itu ada di pihaknya Ega, sudah ada yang Reaksi belum masalahnya. Kak, soal yang katanya mau ayah kakak sendiri mau menjual aset sampai 40 M itu demi kesembuhan Ega, mungkin seperti apa sih Kak? Kan sudah diungkap juga tuh kemarin dari ayah kakak sendiri, mungkin bisa diceritain gitu. Iya, jadi orang tua aku kan memang ada bor pribadi gitu kan. Nah itu sebelum-sebelumnya kita berobat kan udah kemana-mana ya, udah banyak gitu ya ibaratnya. Terus kayak orang tua belum putus asa nih, cobalah kita ke Penang gitu. Niatnya mama tuh mau ganti mata atau apalah, pokoknya apapun dilakuin lah gitu upayanya gitu. Akhirnya pikiran lah buat jual bor gitu, karena kan kita tahu juga ya, maksudnya operasi mata itu kan nggak murah gitu loh. Maksudnya segala cara deh, apa deh yang penting lu sembuh deh gitu loh, niat hati tuh gitu. Kalau untuk tawarin udah, pada saat itu udah, dan Ega pun tahu itu. Berarti memang sesayang itu ke pihak keluarga Sayang lah, sayang banget. Jadi dari awal nikah itu Ega tuh tinggalnya di rumah aku karena saking sayangnya keluarga sama dia. Tapi kan ketika saat kakak dia itu terjadi, pernah kepikiran untuk melapor polisi nggak sih Kak? Nggak ada. Aku nggak pernah sedikit pun kebesit buat lapor polisi Pak. Kenapa? Karena Apa ada sakit? anak, karena ada anak gitu. Aku nggak mau anak punya bapak narapidana, jangan amit-amit kalau enggak lah. Kak, soal dugaan ayah kakak sendiri katanya pernah memergoki Kurnia Mega ini, katanya pernah minum. Ya, itu benar awalnya. atau enggak sih, Kak? Itu awalnya alasan bercerai itu gitu. Awalnya kenapa sampai harus berpisah tuh itu gitu. Karena kan selama ini aku tutupin semuanya kelakuan dia ke aku tutupin ya kan. Sampai akhirnya suatu kejadian papaku mergokin sendiri gitu. Makanya aku juga bingung, biasanya dia minum itu cuma sampai jam 3 pagi, ini sampai jam 7 pagi, pas banget papa ke rumah dan dia nggak kunci pintu. Jadi lah kejadian itu aku nggak bisa bela karena posisinya aku sama anak kan dikunciin di dalam kamar. Terus bener nggak sih Kak yang katanya sampai mengusir Kak Ega sendiri gitu? Iya, ngusir karena kecewa mungkin ya, kayak maksudnya kaget, dia lebih ke kaget aja gitu. Maksudnya anak yang gue bela selama ini istilahnya, dan dia lebih kaget, oh ternyata anak gue tuh selama ini gak baik-baik aja gitu. Ya wajar lah orang tua kayak gitu ya, maksudnya kayaknya orang tua dimanapun pasti akan bereaksi kayak gitu deh gitu. Karena kan nggak sebentar aku di rumah tangga Kak, dan dia baru tahu itu gitu loh.
Mungkin ungkapan kekecewaan apa ayah kakak kepada kakak sendiri saat melihat kejadian tersebut? Marah kak, kan sampai tendang botol itu, dan salahnya Ega tuh malah lari, malah menghindar dari papa. Ditinggal tuh temennya, ditanya lah itu minuman apa, dia bilang jamu, terus dicium sama papa taunya alkohol. Marah lah di situ. Aku nggak tahu persisnya gimana, karena kan posisi aku di dalam, aku cuma dengar cerita papa dan aku dengar bising dari luar gitu loh, ada apa. Nggak mungkin juga aku mau ngelindungin Ega tapi aku di dalam, kan nggak bisa juga gitu. Makanya aku nunggu dia buka itu dulu, buka kamar. Kak, mungkin untuk saat ini hubungan antara Kurnia Mega dan juga anak sendiri mungkin seperti apa sih, Kak? Kalau hubungan sama anak, aku nggak pernah mau merusak kak, karena gimana pun itu bapaknya gitu, karena gimana pun itu ayahnya, aku nggak pernah mau merusak. Kalau Ega kapanpun mau ketemu anak silahkan, tapi kalau anak itu nggak mau, aku nggak pernah bisa maksa gitu, karena anakku yang pertama ya memang udah terluka gitu loh ibaratnya. Iya. Karena biar anakku nggak tahu kelakuan bapaknya gitu, aku nggak mau anakku kecewa gitu, maksudnya kayak pikirannya oh semua laki tuh gini gitu pada nantinya gitu ya, aku nggak mau kayak gitu. Pokoknya aku mau orang tuh ngeliatnya baik aja. Iya karena kan aku tidur sama anak-anak di dalam. Mas Ari semenjak Ega itu berarti dari awal memang kondisi dokter memang karena alkohol ya, nggak ada yang salah berdasarkan itu berdasarkan. Iya, jadi ada beberapa dokter yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang pembunuh kayak apa, pembengkakan saraf, ada yang bilang sarafnya sudah tidak berfungsi karena kombinasi alkohol apa segala macam. Kenapa dia memberi statement istilahnya diguna-guna atau itu? Ya karena menurut dia fisiknya sehat. Gitu loh, itu yang sulit dia pahamin. Fisik gue sehat, kenapa kok bisa karena alkohol mata gue nggak ngeliat? Padahal kan di luar sana juga banyak ya kayaknya ya, maksudnya karena alkohol jadi kayak gitu. Kayaknya waktu ke Jakarta Eye Center juga dikasih tahu itu deh. Terakhir itu ya sama dokternya Pak Erik. Dokter Erik baru kemarin sih. Boleh dijelasin juga sampai kemarin ini ada di Tahun 2023 Februari 2023 tanggalnya aku yang menggugat karena sedih aja kak, pas lahiran aku nggak ditemenin ya kan, yang azanin papa gitu. Padahal aku udah minta, saat itu aku udah minta temenin lahiran segala macam, jadi ya sudah, jadi selesai lahiran aku urus. Ada permohonan selain gugat cerai kak? Kalau dari pengadilan ya, kalau dari aku cuma memikirkan hak asuh anak aja sih saat itu. Tapi kalau dari pengadilan ngasih itu harus kasih nafkah anak 6 juta setiap bulan. Sampai sekarang masih Tapi bisa? belum pernah kan? Belum pernah di... Dan aku nggak memaksa itu sih gitu, mungkin karena kondisi dia dan keadaan dia, aku nggak pernah nuntut itu. Maksudnya dia masih ingat anaknya aja, aku udah syukur. Maksudnya kayak rezeki anak, aku percayalah dari mana aja. Oke. Mungkin dengan kakak menggunakan podcast itu membuat kakak jadi lebih terbebani atau malah lepas kan? Di satu sisi jujur kak, di satu sisi aku sedih. Pada akhirnya aku harus kayak gini, aku harus melakukan ini, aku sedih ya. Gimana pun itu pernah jadi orang yang baik buat aku, pernah jadi imam aku. Di satu sisi aku sedih lah, aku nggak ada niat sama sekali buat matiin namanya atau apanya gitu. Aku di sini cuma mau meluruskan ada apanya, pada intinya gitu kan. Maksudnya kenapa aku begini, ini pun juga udah atas perizinan orang tuaku dan anak-anakku. Aku izin dulu kok ke anak-anak gitu loh. Jadi anak-anakku bilang ya sudah lah Mas, kasih tahu aja gitu, biar jadi orang jangan nilainya mami yang begini gitu. Tapi sebenarnya kakak melakukan itu dalam rangka apa? Dalam rangka Maksudnya ya itu memberi klarifikasi pada saat aku dan anak-anak kena dampak yang karena statement dia. Oke. Ya. Sip?